Iya, halo. Terima kasih MC Cetar kita ya, Pak Timo ya. Oke, saya salam kenal semua, mungkin ada yang baru ya. Saya berharap untuk semua orang Biogreen juga yang nonton BOFH ini semua sehat-sehat selalu ya, karena saya dengar saat ini COVID sedang naik ya. Jadi kita bersyukur banget di Biogreen ini kita punya produk yang benar-benar teruji klinis, kita juga punya produk yang sudah punya hak paten, jadi ini benar-benar membantu kita ya selalu sehat gitu ya. Jadi aku mau cerita ya, nama saya sekali lagi nama saya adalah Priscilla, biasa dipanggil Ciita ya. Saya nggak tahu kenapa dari asalnya, kenapa orang jadi panggil saya Ciita, mungkin nama keren saya ya. Jadi saya bergabung itu tanggal 23 April 2015. Jadi kalau tepatnya sekarang sekitar 5 tahun, 7 bulan, 3 hari ya. Jadi hampir 6 tahun ya. Jadi saat ini ada Biogreen itu sudah seperti apa ya, teman hidup saya ya, seperti anak saya, jadi seperti keluarga saya. Jadi saya di sini akan tetap selalu di Biogreen ya. Kenapa saya selalu mau di Biogreen? Saya mungkin cerita ya, sebelumnya itu saya sudah mengenal dunia network tahun 2002 ya. Paling lama saya kalau jalanin network itu 1 tahun. Bukan saya nggak fokus, saya selalu di sana adalah fokus dan selalu berhasil. Tapi selalu cerai lagi dengan network-network yang lama. Karena kenapa? Karena banyak sekali perusahaan yang saat ini nggak jelas ya. Tidak ada legalitasnya, ada nih produknya bagus, tapi marplannya ya capek gitu ya, nggak bisa bikin saya kaya, nggak bisa bikin saya senangin keluarga ya kan. Ada juga misalnya legalitasnya nggak jelas, aku pernah juga ngalamin seperti itu, 3 bulan perusahaannya hilang gitu kan, manajemennya juga nggak jelas, jadi tiba-tiba juga kantornya tutup, itu pun saya pernah ngalami ya. Nah, kenapa saya bertahan di Biogreen ya? Pertama karena saya punya penyakit mah akut, vertigo, alergi itu bablas dengan produk Biogreen. Nah, ini benar-benar produk Biogreen ini sehingga memutuskan saya untuk berjuang di Biogreen. Saya cerita, waktu saya bergabung tanggal 23 April itu, saya waktu itu berpikir saya harus jadi pengedar. Karena kenapa? Saya ingin menghasilkan uang di Biogreen ini karena saya sempat ngelihat seminar-seminar ini gila dahsyat banget ya, bisa dapat 30 juta, 50 juta, 1 M. Kok bisa ya? Nah, jadi tanpa pikir panjang waktu itu ketika saya gabung, modal saya adalah hanya membaca. Saya membaca kotak dari Apple Stencil ini ya. Kemudian saya cari teman saya yang hot prospect ya, tiba-tiba dia gabung platinum. Saya bingung ya, hebat juga ya gue gitu kan, hanya modal nekat, modal berani ya, karena saya di sini mau menunjukkan bahwa saya ini harus menjadi wanita yang tidak tergantung sama orang lain atau tergantung dari suami. Karena gini, kalau kita tergantung terlalu sama suami, mau beli apa-apa juga susah. Benar ya, teman-teman ya. Nah, kedua, kenapa saya juga bertahan di Biogreen? Karena bagi saya Biogreen ini bukan bisnis abal-abal seperti tadi Pak Timo bilang bisnis kaleng-kaleng gitu ya. Karena saya baru jalanin bisnis ini 8 hari ya, dari tanggal 23 sampai tanggal 31 April ya, saya langsung bisa dapat uang 22 juta. Saya kaget sekali, coba bayangin ya 8 hari 22 juta, itu sangat luar biasa ya. Dan di bulan Mei saya juga bisa dapat 70 juta. Jadi saya merasa bahwa bisnis Biogreen ini adalah bisnis lifestyle ya. Bisnis ya saat ini adalah bisnis anti pandemi. Nah, enaknya lagi di Biogreen apa? Kita pergi-pergi bisa gratis asal kita memang punya target ya, karena saya kan sekarang punya target, saya ingin ke Eropa gitu ya, dengan usaha saya sendiri ya, tanpa harus minta sama suami. Dan saya lihat juga di Biogreen adalah legalitas kita itu sangat lengkap ya, produknya bagus, bisnisnya keren, uji klinis. Jadi saya pikir untuk apa saya harus pindah kalau bisnis yang sudah bagus ini harus saya pelihara dan saya harus berbagi kepada yang lain, bahwa disinilah di Biogreen kita bisa mendapatkan uang gitu ya. Nah, mungkin orang mau lihat ya, apa yang sih yang saya hasilkan. Saya mau kasih unjuk dulu di tahun 2015, dari bulan April sampai bulan Desember. Boleh, Bu Laras? Nah, ini saya masih unyu-unyu ya, 5 tahun yang lalu ya. Ini waktu itu sempat jalan-jalan ke Pulau Harapan ya, saya juga kaget, dari bulan April sampai Desember saya bisa menghasilkan 400 jutaan. Bagi saya ini benar-benar di luar nalar saya, karena selama saya bisnis di tempat lain nggak bisa seperti ini. Next, Mbak Laras. Ya, ini adalah
Ini semua saya dapatkan dari BioGreen. Saya pernah pergi ke Yerusalem, saya pernah dapat cruise reward, ya. Next, Balaras. Nah, ini juga saya jalan-jalan ya ke Jepang ya kemarin ya. Sebenarnya saya juga dapat ke China, cuman karena waktu itu saya ada kendala dari keluarga, saya nggak pergi. Ya, ini next, ini adalah penghasilan saya tanggal 25 Oktober, bisa dilihat ya, sekitar 6,9 juta satu hari. Itu saya pikir saat ini di pandemi ini untuk mendapatkan uang segitu tuh nggak mudah ya. Terus kemudian di tanggal 30 Oktober bisa dilihat 13 jutaan, 31 Oktober sekitar 11 jutaan, dan waktu di bulan Oktober saya jumlahkan saya bisa mendapatkan 138 juta plus Whirlpool ya. Jadi aku lihat di BioGreen ini untuk mendapatkan uang sebesar itu harus benar-benar kita punya mimpi, kita mesti punya target. Next, Balaras. Nah, ini bisa lihat juga ya tanggal 6 November ya bisa dapat 6 juta. Terus kemudian di tanggal 8 November juga kita bisa lihat dapat 558 dolar ya. Terus kemudian kita bisa lihat lagi sempat dapat passive income 2,7 juta. Bukan berarti uang ini uang kecil ya. Saya pikir cari uang 1 juta aja susah pada saat ini ya. Beda dengan di BioGreen kalau kita serius ya. Nih tanggal 16 November aku bisa mendapatkan 17 juta. Dan ini sempat dapat lagi tanggal 19 November 6 juta. Next, Laras. Nah, ini benar-benar saya sudah lewati mission kedua komplit ya di awal-awal bulan kalau nggak salah ya. Ini saya dapat Whirlpool 31 juta, ini adalah gaji ke-13 saya. Dan saya juga lagi mengejar untuk dapat Europe untuk satu lagi untuk anak saya, ini adalah akun saya kedua. Dan saya kemarin sempat dapat Osaka untuk 4 orang. Itu hasil-hasil saya nggak bisa tunjukin semua ya. Jadi orang suka bilang sama saya, Bu Pris tuh kalau mau jadi sukses itu mudah atau sulit sih? Saya bilang untuk sukses itu sulit. Saya bilang gitu. Karena bagi saya kalau mudah pasti itu namanya di jalan raya tuh mobil mewah semua ya. Mungkin juga ada traffic di udara ya, helikopter, semua orang pakai apa semua ya. Jadi di sini kita nggak usah khawatir ya, kalau mau jadi sukses itu harus benar-benar kita harus targetkan ke diri kita gitu loh. Kita harus punya mimpi. Pokoknya gue kayak waktu dulu saya mau ke Yerusalem ya. Pokoknya 6 bulan gue mesti ke Yerusalem. Akhirnya itu terjadi. Jadi pokoknya mesti bilang pokoknya. Yang penting apa? Kita harus fokus ya. Apalagi kita di sini sudah nggak usah pusing-pusing, web sudah ada, di training, diajarin apa sih yang nggak ada gitu. Manajemennya juga keren gitu. Terus udah gitu promonya juga luar biasa. Di sini kita rajin training. Yang penting adalah kita rajin training, praktekkan, ikut Zoom. Ya, jadi jangan ikut training tapi nggak pernah praktekkan, nggak pernah prospek atau nggak pernah tawarin orang, itu sama aja bohong ya. Jadi kita yang paling penting adalah kerja keras, kita punya mimpi, kita konsisten, kita optimis, dan satu lagi yang paling penting jangan lupa berdoa. Ya, itu sekian testimoni saya.